Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. وبفضله تتنزل البركات أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ayah bunda yang saya cintai dan jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah mengantarkan kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, sehingga tidak ada rasa berat kita melangkahkan dan menghayunkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, maka sungguh kita masih terkapar di atas kasur. Begitu banyak masih saudara-saudara kita di saat mereka mendengarkan suara azan, panggilan untuk meraih kesuksesan, namun mereka lebih memilih untuk beristirahat di atas kasur empuk. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita dan memberikan sebuah pedoman hidup. Di antara pedoman hidup yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat yang terberat bagi orang-orang munafik itu adalah salat subuh dengan salat isya. Maka di saat kita melakukan salat subuh dan salat isya karena kita terinspirasi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ungkapkan dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Kita ungkapkan dengan mensinkronisasikan, menyesuaikan semua aktivitas dalam kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran menceritakan lebih dari 80 ayat yang membahas tentang munafik. Bahkan pada saat Al-Quran membuka di surat Al-Baqarah, Al-Quran hanya mendeskripsikan, menceritakan tentang orang-orang beriman itu dengan 4 ayat, orang-orang kafir itu hanya dengan 2 ayat. Dan pada saat menceritakan tentang munafik itu 13 ayat yang diceritakan oleh Al-Quran. Begitulah potret kemunafikan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man amana minan nifaq fahuwal munafiq." Siapa saja di antara kita yang merasa dirinya aman dari nifaq, dia itu adalah munafik. Bayangkan jika ada rasa kita aman dari nifak. Nifak itu adalah perbuatan-perbuatan munafik, sedangkan munafik itu adalah orang-orangnya. Man amana minan nifaq fahuwal munafiq. Imam Ali memesankan bahwasanya siapa saja yang merasa dirinya aman dari kemunafikan, maka orang itu adalah orang munafik. Maka Imam Hasan Al-Basri membuat sebuah research, sebuah penelitian ke 30 rumah para sahabat. Dikunjungi semua para sahabat. Apa yang paling dikhawatirkan oleh para sahabat semuanya? Ke 30 sahabat tersebut mereka sangat khawatir
apabila mereka terjebak dalam kemunafikan. Nah, ini merupakan sebuah permasalahan penting jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah diri kita termasuk dalam munafik atau tidak, dan bagaimana karakteristik munafik tersebut. Pada tahun 5 Hijriah ada sebuah kejadian penting di mana isunya sangat murahan. Isu pada saat umat Islam itu bersenggolan di saat mereka mengambil air setelah perang Bani Mustalik. Bayangkan, bersenggolan saat mengambil air setelah peperangan Bani Mustalik, itu dikelola isunya dengan sangat panas, sehingga pada saat itu umat Islam hampir terjadi perpecahan, hampir terjadi perperangan sesama orang-orang Islam, sesama orang Muhajir dan orang Ansar. Yang mengelola isu tersebut adalah Abdullah bin Salul, seorang tokoh munafik yang sanggup melaksanakan salat subuh berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh Rasul, salat terberat itu adalah salat subuh. Namun bukan berarti orang yang salat subuh itu terlepas dari sifat kemunafikan, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul mengelola isu tersebut. Dia memprovokasi antara orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Salul pada saat itu? Sammin kalbak ya'kuluk. Umpanilah anjingmu, kelak kamu akan digigit oleh anjing tersebut. Kasar, kejam. Begitulah provokasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Salul. Dia itu mengibaratkan orang-orang Muhajirin itu adalah anjing yang diberikan umpan, namun dia itu akan menerkam majikannya. Sammin kalbak ya'kuluk. Umpanilah anjing, berilah makan anjingmu, maka dia akan menggigitmu. Pada saat itu salah seorang sahabat Rasul SAW, Zaid bin Arqam, mendengarkan provokasi tersebut, lalu menceritakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, umat Islam itu akan berkelahi dan akan terjadi peperangan, dan diprovokasi oleh Abdullah bin Salul. Dia menyebutkan sammin kalbat ya'kuluk. Ada beberapa ungkapan lain yang diungkapkan bahwasanya kita akan mengeluarkan semua orang-orang yang rendah dari Madinah tersebut, akan diusir kembali Rasulullah bersama para sahabatnya dari Madinah. Ada beberapa ungkapan yang diungkapkan, sehingga pada saat itu akan terjadi perperangan antara umat Islam Muhajirin dan Ansar. Pada saat Rasul mendengarkan ungkapan tersebut, Rasul tidak mempercayai langsung apa yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam. Nah, pada saat itu Rasul memanggil Abdullah bin Salul dan meminta kesaksian, dan ternyata dia bersaksi bahwa dia tidak mengatakannya. Maka apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah? Rasul berpidato mengatakan kepada orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin, ya lal Ansar wa ya lal Muhajir, abi da'watil jahiliyati wa ana baina dhuhurikum. Wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Muhajirin, apakah kalian masih mewariskan tradisi jahiliyah sedangkan aku berada di dalam kalian, sedangkan aku berada di tengah kalian? Apakah kalian masih mau mengulangi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah tersebut? Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu umat Islam yang berjumlah 700 orang menghabiskan waktu peperangan Bani Mustalik itu sebanyak 28 hari. Sepulangnya dari dalam perjalanan dari Bani Mustalik ke Madinah, maka selama itulah Zaid bin Arqam tertunduk sedih. Kenapa sedih?
karena kesaksiannya itu tidak dipercayai oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, dia itu dituduh oleh saudara-saudaranya, engkau telah berbuat suatu kejahatan wahai Zaid. Engkau telah bersaksi kepada Rasul apa yang engkau tidak lakukan. Semua orang menuduh Zaid seperti itu. Namun bayangkan, jika kita beristiqamah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka kesedihan Zaid itu didengar oleh penduduk langit. Kesedihan Zaid itu didengar langsung oleh penduduk langit dan dijawab oleh Allah dengan surat Al-Munafiqun. Pada saat itu, keesokan harinya, pagi harinya, Zaid tidak pernah mengadahkan tangan kepalanya ke atas. Zaid tertunduk sedih. Keesokan harinya, pada saat Zaid sedang tertunduk sedih seperti itu, maka Rasul memegang telinganya dan menariknya ke atas wajahnya dan menatap wajah Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasul tidak mengatakan apapun. Rasul hanya menatap wajah Zaid dan tersenyum. Maka Zaid bin Arqam mengatakan, kalau seandainya Allah memberiku pilihan, dua pilihan, hidup kekal di dunia ini dengan menatap wajah Rasul tersenyum seperti itu, maka aku akan memilih untuk menatap wajah Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir di subuh yang berbahagia ini merupakan di antara jamaah yang dapat menatap wajah Rasulullah SAW sambil tersenyum menatap kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena ini sungguh mahal, sungguh mahal. Dalam beberapa pertemuan di atas mimbar ini saya juga sudah mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman, di saat Rasul memanggil umatnya, pada saat itu dihalau oleh para malaikat, tidak dibenarkan untuk mendekat dengan haudnya Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka telah merubah apa yang diperintahkan oleh Rasul, sehingga orang-orang tersebut tidak bisa melihat bagaimana indahnya senyum baginda Rasulullah SAW. Pada saat itu turun ayat Al-Munafiqun, bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza ja'akal munafiquna qalu nashhad innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Turunlah ayat ini. Inilah kelebihan buqatul ardul Madinah, dan inilah kelebihan para sahabat. Keluhan mereka itu didengar oleh penduduk langit. Tidak dengan seperti langit kita hari ini. Langit kita ini keberkahannya tidak seperti langit Madinah. Buqatul ard, bongkahan bumi yang ada di Madinah dengan di Mekah itu jauh lebih berkah. Kenapa? Karena disitulah lalu lalangnya malaikat turun dari langit turun ke bumi, dari bumi naik ke langit. Dan setiap keluhan yang benar itu langsung dijawab. Inilah kelebihan mereka para sahabat Allah. Sahabat Rasul itu apabila mereka bertanya itu akan dijawab. Tidak dengan kita hari ini. Keadaan seperti ini tidak akan pernah lagi terjadi hari ini. Tidak akan ada lagi wahyu yang akan turun. Tidak akan ada lagi malaikat yang akan turun. Maka bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebagaimana contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Apabila datang orang-orang munafik, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Abdullah bin Salul datang kepada Rasul mengatakan bahwasanya engkau itu adalah Rasul Allah. Wallahu yashhad. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiquna lakadzibun. Bahwasanya Allah bersaksi engkau memang Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwasanya orang-orang munafik itu adalah berdusta. Pada saat itu Allah memberikan nama-nama siapa yang menjadi orang munafik. Dan ini adalah sebuah rahasia
yang hanya disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, ashabus sirrin Nabi alaihi salatu wassalam, Hudzaifah bin Yaman. Hanya beliau yang mengetahui siapa nama-nama orang munafik. Bayangkan, hanya satu orang yang mengetahui siapa nama orang-orang munafik, dan kekhawatiran tersebut itu dirasakan oleh Umar bin Khattab. Bayangkan sekelas Umar itu mendatangi Hudzaifah bin Yaman menanyakan, apakah aku termasuk di antara orang-orang yang diberikan nama tersebut oleh Rasulullah? Maka pada saat itu Hudzaifah mengatakan, kalau seandainya orang sepertimu termasuk orang-orang munafik, bagaimana dengan orang-orang yang lain, wahai Umar? Dan yang paling menarik, anak Abdullah bin Salul itu adalah Abdullah bin Salul mengetahui ini adalah ulah dari ayahnya yang memprovokasi. Maka dia meyakini sekali bahwasanya ayahnya termasuk orang-orang munafik yang diberikan namanya oleh Rasulullah SAW. Apa yang dia lakukan? Dia mendatangi Rasulullah SAW di saat ayat ini turun, dan nama-nama tersebut telah dibisikkan oleh Rasul kepada Hudzaifah. Dia mendatangkan Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah SAW, kalau engkau melihat siapa anak yang paling berbakti terhadap orang tuanya di dalam suku, maka aku adalah anak yang paling berbakti kepada orang tuaku. Tidak ada di suku kami itu anak yang paling berbakti kepada orang tua kecuali aku kepada ayahku. Kalau seandainya Allah memerintahkan untuk memenggal leher ayahku, maka berikanlah mandat itu kepadaku, biar aku sendiri yang memenggal kepala leher ayahku. Coba lihat bagaimana keimanan para sahabat. Mereka rela untuk memenggal leher ayahnya kalau seandainya itu diperintahkan oleh Allah. Inilah yang dinamakan dengan kecintaan, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, bahkan melebihi dan bisa mengalahkan cinta mereka terhadap orang tua mereka, cinta mereka terhadap harta mereka. Ini merupakan sebuah pelajaran penting bagi kita semua jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kita agar tidak terikat dengan sifat yang disampaikan di dalam Al-Quran, yaitu sifat orang-orang munafik. Yang pertama sekali adalah mereka selalu bersaksi bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, akan tetapi keimanan mereka itu hanya terungkapkan dan terucapkan di dalam lisan mereka, tidak sampai ke dalam hati mereka. Insya Allah kita akan menyambung dengan ciri-ciri munafik pada ayat-ayat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.